Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mata kuliah Komunikasi Bisnis bab 22 Komputer Personal dan Komunikasi Bisnis yang akan disampaikan oleh Muhammad Yoldan Karomi, Iza Lutfiani, Dewi Ermi Yustika, Tina Endrayani, Dani Fauzi Nurrahman, Muhammad Latif Darmawan, Puspita Wijaya Ningrum, dan yang terakhir Ratna Nur Fadila. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Yoldan Karomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti penting teknologi komputer. Pentingnya teknologi di era informasi ini, orang-orang manapun menggunakan teknologi informasi untuk memenangkan persaingan-persaingan bisnis yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Informasi adalah kekuatan. Perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan komunikasi berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Berbagai bentuk transaksi yang terjadi di dalam kehidupan bisnis sehari-hari dapat dilakukan dengan teknologi komputer. Di samping itu, miliaran transaksi yang ada di bisnis menggunakan teknologi elektronika. Di sini, komputer bukan hanya sekedar untuk surat menyurat, tetapi sebagai alat komunikasi yang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Komputer adalah alat yang multifungsi dan multiguna. Selanjutnya, saya Iza Lutfiani akan menyampaikan materi komponen dasar komputer. Komputer yang beredar di pasar memiliki dua bentuk, yaitu bentuk portable dan bentuk desktop. Ya, bentuk desktop biasanya digunakan di kantor-kantor atau di rumah-rumah. Sedangkan bentuk portable itu biasanya mudah dibawa, mudah dijinjing, dan biasanya digunakan oleh orang-orang pekerja kantoran yang memiliki mobilitas kerja yang tinggi. Selanjutnya, secara garis besar sebuah komputer terdiri dari dua elemen penting, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Saya akan menjelaskan terkait dengan hardware atau perangkat keras. Pada perangkat keras komputer terdiri dari tiga komponen utama, yaitu CPU, keyboard, dan monitor. CPU merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. CPU terdiri dari dua komponen penting, yaitu unit aritmetika dan logika atau arithmetic and logic unit, dan unit kontrol atau control unit. Tugas utama aritmetika dan logic unit adalah melakukan perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program, dan juga melakukan keputusan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Dan untuk control unit memiliki 5 tugas utama, yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses, dan mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari LLU. Menyimpan hasil proses ke main memory. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan elektronik yang berisi tombol-tombol huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik. Dalam perkembangannya, ada jenis keyboard yang tidak lagi menggunakan kabel penghubung ke CPU yang disebut sebagai keyboard near cable atau wireless keyboard. Keyboard merupakan alat input yang paling umum digunakan dalam proses pengetikan komputer. Ada jenis alat input langsung, yaitu keyboard yang disertai dengan layar display seperti teleprinter terminal, financial transaction terminal, point of sale or POS terminal, dan visual display terminal. Teleprinter terminal terdiri atas keyboard dan tampilan berupa alat cetak atau printer. Financial transaction terminal adalah terminal yang digunakan untuk transaksi-transaksi keuangan seperti penggunaan ATM. Point of sale terminal umumnya digunakan di supermarket, department store, atau hypermarket. Lalu yang ada monitor.
Monitor merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Secara umum, berdasarkan kemampuan warna, monitor dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu monokrom. Monitor monokrom hanya mampu menampilkan 2 warna seperti hitam dan putih. Selanjutnya ada grayscale. Monitor grayscale merupakan jenis khusus dari monitor monokrom yang mampu menampilkan bayangan abu-abu. Lalu yang ketiga ada berwarna. Monitor berwarna merupakan monitor yang mampu menampilkan warna, mulai dari 16 warna sampai dengan 1 juta warna yang berbeda. Selanjutnya, ada peralatan lain yang juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja sebuah komputer, yaitu mouse, modem, dan printer. Mouse adalah pointing device yang digunakan untuk mengatur posisi kursor di layar monitor. Terdapat 2 jenis mouse, yaitu mouse optik atau optical mouse dan mouse tanpa kabel atau wireless mouse. Selanjutnya ada modulation demodulation atau modem. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengonversi data dari format digital menjadi format analog sebelum dikirim melalui saluran telepon. Modem ada 2 jenis, yaitu yang dipasang di dalam CPU atau internal modem dan di luar CPU, yaitu external modem. Ya, selanjutnya ada printer. Printer merupakan alat yang digunakan untuk mencetak setiap informasi atau data yang telah diolah dalam komputer melalui media kertas, baik yang menggunakan continuous form atau individual form. Berdasarkan alat mekaniknya, printer dapat dibedakan menjadi impact printer dan non-impact printer. Impact printer merupakan printer yang menggunakan pengetuk untuk mencetak bentuk yang diinginkan seperti dot matrix printer, sedangkan non-impact printer merupakan printer yang tidak menggunakan pengetuk tetapi menyemprotkan tinta pada kertas atau inkjet printer, atau menggunakan gabungan teknologi serografik dengan teknologi laser atau laser printer. Penyimpanan pada komputer ada hard disk, floppy disk, optical disk, dan flash disk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak dibagi menjadi 5. Yang pertama ada software untuk mengolah data, mencangkup program pengosesan kata atau word processing, spreadsheet, dan database. Contoh program pengosesan kata yang banyak beredar yaitu WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, AmiPro, dan GWriter. Yang kedua ada software untuk presentasi data. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi data yaitu CorelDRAW, Harvard Graphics, Lotus Freelance Plus, Microsoft PowerPoint, Ventura Publisher, PageMaker, dan Compile Presentation. Yang ketiga ada software untuk membagi data. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk membagi data yaitu Netscape Navigator, Eudora Pro, Microsoft Windows, NT, Abovlan, Foxbase Plus LAN, Harvard Graphic LAN, dan Strinet Advanced. Yang keempat ada software untuk utility, software pendukung yang bermanfaat bagi menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan baik, sekaligus menambah penampilan program aplikasi komputer menjadi lebih menarik. Antara lain, software antivirus, Team Desktop Collection, Wallpaper Screensaver, Norton Utility, Remove It, Norton Commander, ShiftMagick, dan Win. Yang kelima ada software untuk bidang khusus. Software yang digunakan untuk keperluan khusus yaitu dalam bidang akuntansi, contohnya MYOB Accounting, Dutch Easy Accounting, Peachtree Complete Accounting, Simply Accounting, Akun Pro, Quicken Deluxe, ACPass, dan Instant Accounting. Dalam bidang statistik, contohnya SPSS, Modern Industrial Statistik, dan Statistika. Dalam bidang keuangan, contohnya Budget for Success,
Metastock, Finance Pro, Fund Manager, Home Budget, Microsoft Money, Business Analysis Pro, dan Simple Business Plan. Dalam bidang produksi contohnya PAM, QSB Plus, Production Manager, dan Microsoft Project. Dalam bidang pemasaran, Marketing Advisor for Windows. Dalam bidang sumber daya manusia, contohnya Integrated Training Manager, HR Track Profesional, dan Motivator Pro. Ya, saya Tina Indrayani akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu komputer jinjing atau portable komputer. Seiring dengan berjalannya waktu, kini mulai banyak masyarakat pengguna komputer menentukan pilihan komputer ke komputer jinjing atau portable komputer, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai komputer laptop, notebook, dan netbook. Komputer jinjing ini memang dilihat dari sisi ukurannya maupun beratnya memang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih praktis dibandingkan dengan komputer desktop yang ukurannya besar dan cukup berat. Sama halnya dengan komputer desktop, komputer jinjing juga memiliki komponen hardware dan software. Karena komputer jinjing ukurannya kecil, maka komponen hardware-nya juga berukuran kecil. Namun, kemampuan dan kapasitasnya tidak kalah dengan komponen yang ada pada komputer desktop. Ada beberapa merek komputer jinjing, antara lain Toshiba, Dell, Compaq, HP, Asus, Samsung, Acer, Sony Vaio, Axio, Advance, Apple, Benki, Keynote, Fujitsu, Bion, Lenovo, MSI, Panasonic, Xirex, Awareness, ION, dan Gateway. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya Dani Fazil Rahman dengan NIM 20 220 80 85 tentang PDA. PDA Personal Digital Assistant dirancang untuk membantu tugas para manajer atau eksekutif yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Di samping itu, PDA juga dikenal sebagai komputer saku atau pocket PC karena bentuknya yang kecil bisa ditaruh dalam kantong. Di dalamnya dilengkapi dengan keyboard, layar kecil, alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Pada tahun 1992, John Sculley memperkenalkan istilah PDA pada saat festival yang diselenggarakan Consumer Electronic Show di Las Vegas, Nevada dengan produknya Apple Newton. Pada tahun 1993, Apple meluncurkan kembali produk Newton dengan fitur yang lebih bagus atau lebih modern. Terus pada tahun 1998, Apple menghentikan produksi Newton karena kekurangan, terutama pada bentuknya yang terlalu besar karena kemajuan zaman, jadi ketinggalan ada yang kecil lagi dulu. Dan harganya masih mahal, jadi data pembeli makin menurun. Pada bulan November 1996, Microsoft meluncurkan Windows CE yang kemudian diadopsi atau dirawat oleh perusahaan-perusahaan komputer seperti HP, Casio, Compaq, dan lain-lain. Yang slide selanjutnya yaitu selain fitur yang memberikan kemudahan untuk akses ke internet, PDA dilengkapi dengan memory card, virtual keyboard atau external keyboard melalui USB, kabel USB, Bluetooth, dan bandwidth recognition. Kini terdapat PDA yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System, yang digunakan pada dunia otomotif sebagai alat navigasi pengemudi. Jadi sangat cocok untuk para otomotif. Salah satunya dipakai untuk mobil-mobil yang terbaru. Keberadaan PDA selain sebagai media komunikasi lisan,
atau tertulis juga dapat sebagai media hiburan. Di dalamnya terdapat media player. Monggo teman-teman saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latif Dermawan. Saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah singkat dari smartphone. Pengertian secara umum, smartphone dapat diartikan sebagai alat yang dilengkapi dengan teknologi yang menyerupai komputer, atau yang bisa didefinisikan sebagai komputer dengan bentuk telepon genggam yang memiliki fitur canggih seperti email, internet, kamera dengan resolusi tinggi, dan fitur-fitur lainnya yang membantu kegiatan sehari-hari. Sejarah singkat dari smartphone. Pada tahun 1992, ponsel cerdas pertama dinamakan Simon yang dirancang oleh IBM sebagai produk konsep Comtex. Dan pada tahun 1993, smartphone Simon ini diperkenalkan ke publik oleh Bellsoft. Pada tahun 1996 muncul Nokia yang memperkenalkan smartphone-nya yang bernama Nokia 9000 dan mengalami berbagai macam perbaikan sehingga menambah seri dari smartphone tersebut. Pada tahun 2001 muncul smartphone dengan gaya keyboard melalui nirkabel yang dibuat oleh perusahaan Handspring. Dan di tahun 2002 perusahaan Kanada RIM mengeluarkan produk BlackBerry. Dan di tahun 2007 muncul sistem operasi baru yang diterbitkan oleh perusahaan Apple dengan smartphone yang dioperasikan dengan sistem iOS yang sekarang ini hampir sebagian orang memakainya. Dan baru muncul sistem Android di tahun 2008 sebagai salah satu rival dari iOS yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Saya Puspita Wijayaningrum. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi dan jaringan komunikasi nirkabel 3G dan 4G. Yang pertama yaitu sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi berbagai fitur yang ada dalam ponsel cerdas, antara lain Windows Mobile Microsoft, Windows Phone Microsoft, iOS Apple, Android Google Inc, Symbian Nokia, BlackBerry OS, RIM, WebOS, Palm atau HP, Migo Nokia, Marmo Nokia, dan Bada Samsung. Yang kedua, jaringan komunikasi nirkabel 3G dan 4G. Jaringan nirkabel yang terkenal di masyarakat terdiri dari first generation, second generation, third generation, dan fourth generation. Selanjutnya ada perbedaan antara teknologi 3G dan 4G. Yang pertama yaitu frekuensi band. Untuk yang 3G 1,8 sampai 2,5 GHz. Untuk yang 4G 2 sampai 8 GHz. Yang kedua yaitu forward error correction atau VAC. Untuk yang 3G turbo codes untuk koreksi kesalahan. Yang 4G concatenate codes untuk koreksi kesalahan di 4G. Yang ketiga transfer data 3G sampai 3,1 Mbps. Untuk yang 4G bicara 3 sampai dengan 5 Mbps, potensinya mencapai 100 sampai dengan 300 Mbps. Layanan dan aplikasi. Untuk yang 3G CDMA 2000, UMTS, Edge dan sebagainya. Untuk yang 4G WiMAX, LTE dan Wi-Fi. Kemudian ada bentuk layanan dan kecepatan transfer data. Yang pertama yaitu first generation. Untuk teknologi ada AMPS untuk kecepatan, NA untuk fitur analog voice only. Yang kedua two generation. Untuk teknologi ada GSM, CDMA, dan AIDEN. Untuk kecepatan 20 Kbps. Untuk fitur ada voice, SMS, conference calls, color ID, push to talk. Yang 5G untuk teknologi ada GPRS dan Edge. Untuk kecepatan 30 Kbps sampai dengan 90 Kbps. Untuk fitur ada MMS, image, web browsing, short audio atau video clips, games, application, and ringtone downloads. Untuk 3G, untuk teknologi ada UMTS, untuk kecepatan
ada 144 kbps sampai dengan 2 mbps. Untuk fitur ada full motion video, streaming musik, 3G gaming, faster web browsing. Untuk yang 5G, untuk teknologi ada HSDPA, upgrade for UMTS. Untuk kecepatan 384 kbps sampai dengan 14,4 mbps. Untuk fitur ada one demand video, kemudian ada video conferencing. Kemudian yang 4G untuk teknologi ada WiMAX, kecepatan 100 Mbps sampai dengan 1 Gbps. Untuk fitur ada high quality streaming video, high quality video conferencing, voice over strip IP, teleponi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nur Fadila dari Prodi Manajemen Pagi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hambatan komunikasi dalam memanfaatkan komputer. Telah dikemukakan bahwa komputer mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan atau tugas-tugas kantor sehari-hari secara efektif dan efisien. Namun jumlah para produsen komputer baik untuk hardware maupun softwarenya yang telah semakin sering kali menimbulkan masalah. Contoh sederhananya adalah ketidakcocokan suatu program aplikasi dengan sistem komputer yang ada. Ketidaksesuaian tersebut dapat menghambat proses penyelesaian tugas. Ada kemungkinan suatu data dapat dibaca dengan menggunakan program aplikasi tertentu, tetapi tidak dapat dibaca oleh program aplikasi lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan yang ingin bertanya dan ingin memberikan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.